Salam Kalujengan. Kembali lagi bersama dalam Rese Renungan Sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Bahasa Perumpamaan. Melalui perenungan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 10 sampai dengan 13 dilanjutkan ayat 16 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, banyak orang beranggapan bahwa ketika ada seseorang yang mampu menjelaskan dengan kerumitan, ia dianggap sebagai orang pinter. Jadi, semakin rumit dia berpikir dan menjelaskan, semakin pinter ia. Atau semakin bingung para pendengar, maka si pembicara beridentitas pinter. Tapi anggapan semacam itu tidak benar. Justru mereka yang pinter adalah yang mampu mencederhanakan hal-hal yang rumit. Contoh, menghitung kemiringan gedung. Tinggi tembok 1245 meter. Jarak berdiri kita dengan sudutnya 1567 meter. Maka, itu terlalu rumit, saudara. Pythagoras menemukan rumus yang sederhana, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C adalah kemiringan. Menjadi sederhana dan lebih mudah menghitungnya. Einstein juga menemukan rumus yang lebih sederhana, rumus energi. Dengan sangat sederhana ia jelaskan ImC kuadrat. Jadi saudara, mereka yang pintar adalah yang mampu menyederhanakan yang rumit. Bukannya rumit semakin diperumit. Kristus masuk kategori pintar, saudara, karena menyederhanakan yang rumit melalui perumpamaan. Mungkin pertanyaan kita mirip dengan pertanyaan para murid di ayat 10. Mengapa engkau guru berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Mengapa kok tidak to the point saja? Baik, sebelum masuk lebih dalam, mari kita menghayati tentang perumpamaan. Perumpamaan dalam Injil pada umumnya disampaikan oleh Kristus untuk menyatakan hal-hal rohani atau surgawi melalui bahasa yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari menurut zamannya. Jadi perumpamaan ini selalu kontekstual bagi para pendengarnya pada saat itu. Lihat saja bacaan kita saat ini. Tuhan Yesus Kristus memberikan perumpamaan tentang penabur dan benih. Ini sangat kontekstual pada kehidupan orang-orang zaman itu. Semua orang mengalami yang namanya proses menabur. Semua orang mengerti jika tanah berbatu adalah media yang buruk untuk benih. Yang baik adalah tanah subur. Kristus menyampaikan kedalaman rohani dalam bahasa yang begitu sederhana, bahasa sehari-hari mereka. Mari cermati kembali. Ketika para murid bertanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Mengapa tidak berkata-kata seperti mengajar kami?" Jawabnya dalam ayat 11. "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak."
Kepadamu ada karunia untuk mendalami dan mengerti langsung tentang rahasia surgawi, tetapi mereka tidak. Maka mereka harus menggunakan bahasa yang sederhana, tepatnya bahasa mereka. Dengan demikian perkara-perkara mengenai Tuhan bisa diungkapkan secara lebih sederhana dan lebih mudah bagi mereka yang kurang mengerti. Selanjutnya, Injil akan beraromakan kehidupan sebagai pengharapan bagi semua orang. Saudaraku, murid-murid Kristus sudah memiliki pengetahuan yang baik mengenai rahasia-rahasia Injil dan menyelami artinya. Mereka seperti seorang yang memang sudah dewasa sehingga tidak memerlukan sesuatu yang sederhana. Berbeda dengan orang-orang duniawi yang hanya mengandalkan indera sebagai ukuran kebenaran. Dengan demikian, mereka tidak akan mungkin menyentuh rahasia-rahasia kerajaan surga. Untuk itulah Kristus menggunakan perumpamaan. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan mengerti. Ayat 13. Mereka mendengar tentang penjelmaan Kristus, penebusannya, pengantaraannya, pembenaran, dan penyuciannya. Tetapi mereka tidak mengerti rahasia surgawi ini. Rahasia surgawi ini menjadi rahasia agung. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, pertanyaan yang lebih mendalam adalah, mengapa Kristus repot-repot mengajar mereka melalui perumpamaan, melalui bahasa mereka? Apa pentingnya? Kenapa kok nggak dibiarkan saja? Toh bukan urusan kita. Fakta yang kita dapat adalah Tuhan Yesus Kristus memiliki perhatian dan kepedulian kepada mereka semua, kepada kita semua. Kristus memiliki tujuan agar kita semua berbahagia karena memiliki mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Ayat 16 menyatakan itu. Artinya, tertutupnya mata dan telinga bukan karena mereka tidak memiliki indera, melainkan karena kekerasan hati mereka. Kristus sedang memperjuangkan untuk melunakkan hati-hati yang keras itu. Persoalannya, apakah Anda dan saya adalah salah satu dari mereka yang memiliki kekerasan hati, sehingga tidak melihat yang seharusnya terlihat? Lihat, bukankah banyak orang yang harus ditolong? Tetapi relakah hati kita? Apakah kita mengeraskan hati kita sehingga tidak menolong mereka? Saya tidak bisa menjawabnya. Kita renungkan bersama-sama. Amin. Salam Kailujengan.